Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini ada sebuah kisah dari seseorang yang sebut saja Arif. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai kisahnya. Matahari telah lama tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan langit yang kelam dan angin malam yang mulai terasa dingin. Suara jangkrik dan desahan angin menerobos di antara celah-celah rumah tua di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, seorang pemuda bernama Arif sedang termenung di tepi tempat tidurnya, memikirkan malam yang akan datang dan bayangan-bayangan yang akan selalu mengintainya. Semua berawal saat Arif menginap di rumah tantenya ketika masih kecil. Sejak usianya masih duduk di bangku TK, ia sudah bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Hari itu, siang bolong yang biasa, ia duduk di teras rumah, menikmati hari yang cerah. Tiba-tiba, omnya yang sudah lama meninggal berjalan mendekatinya. Jantung Arif seketika berdebar keras, ketakutan menyergap, dan ia menangis sambil berteriak-teriak mencari ibunya. Kenangan itu masih jelas terpatri di benaknya, seolah-olah baru terjadi kemarin. Beberapa bulan kemudian, saat bermain dengan kakak sepupunya, hal aneh kembali terjadi. Kakaknya tiba-tiba lari terbirit-birit sambil berteriak-teriak menjauhi Arif. Tanpa mengerti apa yang terjadi, Arif ikut berlari mengejar kakaknya. Ketika mereka berhenti, kakak sepupunya bercerita kepada ibu Arif bahwa di belakang Arif ada sosok berpakaian serba putih dan memakai jubah. Tingginya sama dengan Arif. Sosok itu menurut cerita neneknya adalah jin dari kakeknya yang bertugas untuk menjaga Arif kemanapun ia pergi. Sebuah jin keturunan yang diwariskan dalam keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh pun mereda. Arif bisa hidup dengan lebih tenang hingga ia menginjak usia remaja. Namun, ketika ia duduk di kelas 1 SMA, gangguan itu kembali menghantui. Pada suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Arif terbangun oleh suara ketukan di pintu. Mengantuk, ia pun berjalan ke jendela sambil memeriksa. Dan di sanalah ia melihat sesosok terbungkus kain putih berdiri di depan pintu dengan posisi membelakanginya. "Pacang!" teriak Arif, membangunkan seisi rumah. Ketakutan itu begitu nyata, mengakar dalam setiap serat-serat keberaniannya yang tersisa. Minggu-minggu berikutnya tak kalah menyeramkan. Saat itu maghrib tiba. Ia duduk di teras rumah. Arif melihat sosok wanita berambut panjang dengan baju putih dan mata melotot berdiri di samping rumah kakeknya. Tangan wanita itu seperti hendak mencekik, membuat Arif kembali berteriak ketakutan dan lari ke dalam rumah. Malam itu ia tidur ditemani ibunya karena ketakutan yang sudah tak tertahankan. Kejadian lain tak kalah menakutkan adalah ketika Arif duduk di kelas 2 SMA. Pulang sekolah bersama pacarnya, mereka naik motor masing-masing melewati jalan yang ada di tengah sawah. Di sanalah Arif melihat sesosok wanita dengan badan tembus pandang membonceng pacarnya. Wajahnya tak terlihat, hanya bayangan suram yang menyertainya. Ketika sampai di rumah, Arif menceritakan hal itu melalui SMS dan pacarnya mengakui ia memang sering diganggu oleh jin wanita.
Momen yang paling mengejutkan terjadi setelah Arif lulus SMA. Galau karena tidak diterima di perguruan tinggi impiannya. Ia berdiam diri di kamar. Pukul 9 malam, Arif keluar rumah dan menatap langit, berharap menemukan jawaban atas kekecewaannya. Namun yang ia temukan adalah sesosok pocong dengan muka hitam dan mata merah menatap tajam ke arahnya. Alih-alih takut, Arif malah mengata-ngatai setan itu. "Hei, ngapain kamu ganggu saya? Saya ini udah gak lolos tes universitas. Harusnya kamu ngerti dikit lah. Lagi di posisi gini tuh malah kamu nongol, goblok. Coba kalau kamu lagi di posisiku, pasti juga sedih kan?" kata Arif dengan nada jengkel. Sosok itu pun perlahan menghilang, meninggalkan Arif dengan perasaan yang campur aduk antara takut, marah, dan kaget karena dia bisa ngobrol sama setan. Malamnya sekitar pukul 4 pagi, Arif terbangun karena kebelet pipis. Ketika hendak masuk kamar mandi, pocong itu muncul lagi, melayang di atas ternit. Saking jengkelnya, ia pun melempar gayung yang ada di kamar mandi itu ke pocong tersebut. Alhasil, gayung tersebut menembus pocong itu dan pocong itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Arif yang berdiri dengan hati berdebar kencang. Sejak kuliah, mata batin Arif semakin tajam. Ia sering melihat berbagai macam jin yang menampakkan diri, mulai dari tuyul, gendruwo, kunti, pocong, hingga buto ijo. Ia bisa merasakan energi gaib dari sebuah rumah yang dipagar dengan kekuatan magis. Semakin lama, ia semakin terbiasa dengan hal-hal gaib tersebut. Jika dulu ia ketakutan, sekarang ia malah mengumpat ketika melihat sosok-sosok menakutkan itu. Pernah suatu kali, saat tidur, ia terbangun dan melihat pocong di depannya. Bukannya takut, Arif malah menendang pocong itu hingga sosok itu menghilang menjadi asap. Tetangga dan teman-teman Arif mulai mengira bahwa Arif adalah seorang dukun. Mereka sering meminta nomor togel, namun Arif selalu menolak. Ia hanya mau membantu jika diminta melihat jin yang mengganggu atau jin yang ada dalam benda pusaka seperti keris atau batu aki. Arif terbiasa pulang malam melewati jalan-jalan sepi yang seringkali dihiasi oleh sosok-sosok makhluk gaib yang berkeliaran. Namun ia kini tak takut lagi. Baginya, hidup berdampingan dengan bangsa jin adalah sesuatu yang sangat wajar. Selama mereka tidak mengganggu, Arif kini tak keberatan dengan kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Namun malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Arif duduk di teras rumah, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang semua yang telah ia lalui. Gangguan bangsa jin yang dulu membuatnya takut setengah mati, kini hanya menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah kenyataan yang ia terima dengan lapang dada. Namun di balik semua keberanian dan keteguhan hatinya, Arif tahu bahwa bayangan-bayangan itu tak akan pernah benar-benar hilang dari hadapannya. Mereka akan selalu ada, mengintai di sudut-sudut kegelapan hidupnya. Namun dengan doa dan iman yang kuat, Arif yakin bisa menghadapi apapun yang datang, baik dari dunia nyata maupun dari dunia gaib. Hidupnya mungkin penuh dengan cerita-cerita menakutkan, tapi Arif tahu bahwa ia tak akan pernah benar-benar sendirian. Dan begitu juga dengan kita. Kita tak akan pernah sendirian.
mungkin kita akan menemukan sosok-sosok di ujung kos-kosan kita, atau di kebun belakang rumah kita, atau di genteng-genteng gelap di loteng di rumah kita. Dan itulah kisah yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian mendapatkan hikmah dari kisah ini. Dan apabila kalian mempunyai kisah yang mirip atau mempunyai teman yang mirip dengan Arif pada kisah ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.